Shalom saudara, masih dalam topik atau seri kasih. Hari ini saya mau bicara topik mengenai kasih adalah yang terbesar. Saya mau kutip dari 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Haleluya. Jadi kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan saudara. Saya akan mau sharing ada 4 hal kenapa kasih itu yang terbesar. Yang pertama, alasannya kenapa kasih yang terbesar adalah karena kasih itu sudah ada sebelum iman dan pengharapan ada, saudara. 1 Yohanes 4, 8, 16 berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Saya pernah bahas satu topik khusus mengenai Allah itu adalah kasih, saudara. Tapi sebelum dunia dijadikan, sebelum apapun dijadikan, Allah itu sudah sempurna. Dalam satu komunitas yang namanya Trinitas, saudara ya. Dalam Kejadian 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan. Elohim menciptakan. Elohim itu bentuknya jamak, saudara. Jadi sebelum semuanya dijadikan, Allah itu udah satu party gitu, satu komunitas gitu. Di mana kasih yang adalah Allah kasih itu dapat di-share, dibagikan. Kasih kan membutuhkan objek untuk dikasihi gitu. There is a community, ada komunitas untuk kasih itu bisa dibagikan, saudara. Bahkan di Kejadian 1:26 Tuhan juga ngomong seperti ini waktu mau menciptakan manusia, marilah kita menciptakan. Dia bilang kita. Ya, it's plural again, jamak, saudara ya. Jadi Allah itu sudah sempurna beroperasi dalam kasih. Allah itu kasih. Tapi Allah juga mau membagi kasihnya itu dalam ciptaannya. Karena itulah kehendaknya. Karena itulah his pleasure gitu, saudara ya. Saya mau baca di Efesus, saudara ya. Efesus 1 yang berkata seperti ini, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Haleluya, segala berkat rohani. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan nih ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kerelaan kehendaknya dalam bahasa Inggris dikatakan with his pleasure and will. Itu untuk kenikmatan Tuhan manusia diciptakan. Dalam apa tadi? Dalam kasih, saudara. Jadi sebelum dunia diciptakan, sebelum apapun diciptakan, itu Allah udah merencanakan menciptakan kita manusia dalam kasih. Dan ketika kita ada, baru dari situ kita mulai ada timbul yang namanya diperlukan. Setelah itu, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan kita memerlukan yang namanya pengharapan dan kasih. Jadi kasih itu yang terbesar. Kenapa? Karena dia sudah ada, kasih sudah ada sebelum ada pengharapan dan iman, saudara. Sebelum pengharapan dan iman diperlukan, sudah ada kasih. Karena Allah adalah kasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kasih itu menghasilkan iman dan menghasilkan pengharapan. Dalam Roma 5 dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata bahwa kita bisa berbegah dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Karena kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan apa? Tahan uji. Tahan uji menghasilkan apa? Pengharapan. Haleluya. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, saudara. Haleluya. Jadi kasih Tuhan, jadi pengharapan itu nggak mengecewakan. Kenapa? Karena ada kasih dalam hati kita. Kasih itu menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya. Kasih itu menghasilkan pengharapan. Dan kasih itu juga menyebabkan yang namanya iman, saudara. Yohanes 3:16 ayat favorit banyak orang termasuk saya, saudara ya. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu dengan kasihnya, itu yang mendorong Dia untuk mati di kayu salib.
ada satu penebusan. Kasih itu menghasilkan penebusan. Dan ketika kita mendengar dan mengetahui kabar gembira itu, dan kita menerimanya, iman timbul, saudara. Roma 11:17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kabar baik itu, saudara. Jadi kasih itu menghasilkan iman. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Dan kitab Galatia 5 juga berkata ayat 6 bahwa what counts, yang penting adalah apa? Iman yang bekerja dalam kasih, melalui kasih. Faith that expresses itself through love. Jadi iman itu hanya berguna kira-kira gitu ya. Hanya harus dimotivasi, harus terekspresikan melalui kasih, oleh kasih, saudara. Saya baca juga tadi kan kita baca 1 Korintus 13, saya baca 1 Korintus 13 yang ayat 1-nya, saudara. Ini saya pernah kutip juga, tapi ini relevan sekali. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow. Jadi iman kita itu pun yang luar biasa itu, memindahkan gunung, itu nggak ada gunanya kalau itu nggak dimotivasi, nggak dilahirkan oleh kasih, saudara. Kasih itu terbesar, kenapa? Karena kasih itu yang menghasilkan pengharapan. Foundationnya. Karena kasih itu yang menghasilkan iman. Dan ketika kita mengetahui bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa segala sesuatu Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita karena Dia baik, Dia penuh dengan kasih. Kita itu bisa yakin, confident, saudara, akan akhir dari segala sesuatu. Itulah iman kita. Aku bisa percaya bahwa nanti akan baik-baik saja. The end is good. Karena apa? Karena aku telah mengenal kasih Allah. Puji Tuhan. Itu yang kedua, saudara ya. Yang ketiga, kenapa kasih itu yang terbesar? Karena kasih itu lebih tinggi, lebih dalam dari pengharapan dan iman. Tahu nggak, saudara? Untuk iman dan pengharapan itu, kita harus meletakkan iman dan pengharapan atas sesuatu yang bisa disandarkan gitu, didasarkan gitu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Ibrani 11, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita harus berharap sesuatu dulu, ada sesuatu ini yang kita harapkan, makanya pengharapan ada. Dan iman itu dasarnya untuk berharap itu, saudara ya, dasar sesuatu yang kita harapkan. Bukti dan sesuatu tidak kelihatan. Memang tidak kelihatan, tapi kita sudah membayangkan. Kita sudah ada sesuatu, nggak ada di sini, tapi kita sudah. Jadi ada sesuatu yang kita must rely on. Ada sesuatu yang untuk kita mendasarkannya gitu ya. Walaupun memang dikatakan Abraham itu tidak punya dasar untuk berharap, untuk beriman. Tapi dia tetap beriman gitu ya. Beriman kepada sesuatu akan terjadi walaupun dasarnya nggak ada. Ada sesuatu yang dituju di sana. Tetapi kasih, saudara. Kasih itu, kita menaruh kasih itu dan melakukannya atas sesuatu yang nggak masuk di akal. Nggak ada alasannya. Saya pernah bahas di topik sebelumnya bahwa kasih yang sejati itu, kasih perjanjian itu kita mengasihi tanpa pamrih gitu. Bahwa kita tetap mengasihi seseorang bagaimanapun juga. Walaupun orang itu mau merespon kasih kita, dia bisa berubah, dia mengappreciate, menghargai kasih kita atau tidak, kita tetap mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu tidak didasarkan pada sesuatu yang mungkin tidak ada balasannya, tidak ada harapannya, saudara. Di Matius 5 ayat 44 Tuhan Yesus berkata seperti ini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
kayaknya musuh itu orang memusuhi kita atau kita menjadi musuh karena mereka tidak suka sama kita. Kita tuh nggak punya alasan untuk mengasihi dia. There's no reason for that. Bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kita, it doesn't make sense. Tapi kasih dari Tuhan itu, kita tetap melakukannya walaupun nggak ada alasan untuk mengasihi mereka. Dan itu juga Allah kita, saudara, Roma 5 ayat 8 yang saya kutip berkali-kali, bahwa Allah mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Alasan dia untuk mati nggak ada. Apakah kita nanti akan datang menerima kasih itu? Banyak orang yang nggak mau terima, tapi dia tetap mati. Apakah kita nanti mau naik turun, bolak-balik kepada Tuhan? Dia tetap mati, saudara. Hanya karena apa? Hanya karena kasih. Bahkan satu pun nggak ada yang layak. Yang mau percaya sama Tuhan bukan karena kelayakan. Itu kasih karunia oleh iman. Yang ketiga, kasih itu yang terbesar. Karena dia higher and deeper, lebih tinggi, lebih dalam. Nggak ada alasan kita tetap mengasihi. Yang terakhir, kenapa kasih itu yang terbesar, saudara, dari iman dan pengharapan? Karena kasih itu selama-lamanya. Kasih itu terus menerus, nggak ada habisnya. One day, suatu hari ketika kita akan bertemu dengan Allah, Juru Selamat kita di sorga, saudara. Itu pengharapan dan kasih lenyap sudah, habis sudah, nggak dibutuhkan lagi. Ini kembali ketika awal penciptaan, saudara. Semuanya sempurna, Allah ada di sana. Semua yang kita butuhkan ada di sana. Kita tidak butuh apa-apa, ada di sana. Then we don't need to hope for anything else. Everything God is there. Gak perlu kita beriman untuk apapun di sana. Tapi kasih akan selama-lamanya, saudara. Rasul Paulus bilang kan kedatangan Tuhan Yesus itu kedua kalinya itu adalah ada nanti pernikahan. Pesta pernikahan anak domba, yaitu antara Kristus dan gerejanya. Pernikahan itu bicara mengenai dua jadi satu, saudara. Kita reconcile, kita disatukan lagi bersama Allah kita. Orang-orang percaya disatukan kembali. Dan yang bisa membuat dua jadi satu, bondnya, ikatannya, lemnya itu adalah kasih, saudara. Karena Allah adalah kasih memang. Luar biasa Allah kita. Jadi kesimpulannya, saudara, kenapa kasih itu paling besar dibandingkan iman dan pengharapan? Karena kasih, pertama, karena kasih sudah ada sebelum iman dan pengharapan ada. Yang kedua, karena kasih itu malah yang menghasilkan iman, menghasilkan pengharapan. Kenapa kasih itu yang terbesar? Yang ketiga, karena kasih itu lebih tinggi, lebih dalam. Nggak punya dasar untuk kita mengasihi, tapi kita tetap melakukannya. Dan yang terakhir, karena kasih itu akan selama-lamanya ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau Anda perlu doa, saudara, atau butuh sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan ini, saudara boleh tinggalkan pesan di bagian section komennya. Dan saya akan merespon nantinya. Tapi ingat selalu, saudaraku, bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya.